Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Panggil Ibu Bukan Bunda. Di video kedua aku kali ini, aku akan sharing ke teman-teman semua gimana sih pengalaman aku mengikuti ujian SIMAK UI Pasca Sarjana, baik itu dari persiapan belajarnya maupun teknis ujiannya. Oke, bagi kalian yang penasaran dan ingin auto lolos seperti aku, wajib simak ya. Nah, for your information, aku ini ikut ujian SIMAK UI di tahun 2022 di gelombang pertama, yaitu di waktu ujiannya itu di bulan-bulan April. Nah, saat itu aku ikut ujiannya itu masih dalam kondisi online atau daring. Nah, untuk teknis ujiannya sendiri, waktu hari H, itu kalian itu harus di dalam ruangan sendirian, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ke toilet, intinya tidak boleh hilang dari kamera. Nah, jadi waktu itu ada yang sharing-sharing kan dari teman-teman aku, dia itu ada yang saat mengerjakan ujian itu pensilnya atau pulpennya untuk coret-coret itu jatuh ke bawah meja. Nah, saat itu dia mengambil pensil atau pulpennya itu sehingga sempat beberapa detik tidak terlihat oleh kamera. Memang dari panitia ujiannya itu tidak ada chat atau tidak ada pemberitahuan ke kita kalau kita tidak ada atau tidak terlihat dari kamera tersebut. Nah, tapi pas di hasil ujiannya itu, temanku itu qadarullah tidak lolos. Nah, emang sih masih dalam pertanyaan apakah tidak lolosnya itu karena emang nilainya yang tidak memenuhi passing grade atau karena tidak terlihat oleh kamera itu tadi. Nah, sayang banget kan kalau misal hanya karena tidak terlihat oleh kamera itu kalian jadi tidak lolos. Jadi ini menjadi salah satu hal yang penting, sebisa mungkin kalian harus selalu terlihat dalam kamera. Nah, untuk soal dan waktu ujiannya ini, jadi ujian SIMAK UI Pasca Sarjana ini berbeda ya dengan ujian SIMAK UI yang S1. Untuk yang Pasca Sarjana ini dibagi menjadi dua ujian, yaitu ada TPA dan juga Bahasa Inggris. Masing-masing itu untuk TPA kurang lebih 2 jam, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10. Lalu kita dikasih waktu istirahat kurang lebih 30 menit, tetapi 15 menit sebelum mulai ujian yang Bahasa Inggris itu kita sudah bisa bersiap-siap untuk login. Nah, terus dimulai lagi jam 10 itu untuk ujian bahasa Inggris kira-kira 90 menit sampai jam setengah 12 siang. Nah, untuk yang soal TPA itu ada dibagi lagi menjadi 3 sub ujian, 3 sub tes. Nah, yang pertama itu ada verbal, jumlahnya 40 soal, kira-kira 30 menit. Lalu yang kedua ada matematika, itu 30 soal, 50 menit. Dan juga yang ketiga ada logika, itu 30 soal, waktunya 40 menit. Nah, tiap-tiap sub ujian ini, jadi misal kita mengerjakan verbal dulu. Nah, setelah kita selama 30 menit itu kita khusus untuk mengerjakan verbal. Setelah 30 menit, halaman itu akan otomatis mengganti ke soal selanjutnya, yaitu soal matematika. Nah, ketika kita udah di soal matematika, kita udah nggak bisa kembali lagi ke soal verbal. Jadi, waktu itu terus berjalan dan kita tidak bisa kembali lagi dan langsung otomatis terganti. Tapi juga jawabannya itu juga otomatis ke save kok. Nah, untuk selanjutnya yang soal verbal ini dibagi menjadi dua jenis lagi. Yang pertama itu verbal yang pertama itu terkait dengan padanan kata. Jadi misal titik-titik sama dengan titik-titik gitu. Jadi kita harus bisa mencari hubungannya antara yang di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Misal yang di sebelah kiri itu terkait dengan hubungan sebab dan akibat. Nah, berarti di sebelah kanan kita harus juga bisa mencari pilihan yang jawabannya itu sebab dan akibat. Nah, setelah padanan kata itu ada lagi soal yang terkait dengan teks atau bacaan. Jadi ada paragraf lalu kita diberi beberapa pertanyaan yang jawabannya itu ada di paragraf itu terkait dengan ide atau gagasan utama, lalu ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dari paragraf itu tadi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang matematika itu adalah soal numerik. Nah, seperti TPA matematika di Bappenas atau dan semacamnya. Tapi untuk SIMAK UI Pasca Sarjana ini tingkat kesulitannya itu menurut aku itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan TPA Bappenas. Jadi yang pertama itu aku belajar dari buku TPA Bappenas kan. Dan itu setelah aku ikut ujian SIMAK UI itu benar-benar tingkat kesulitannya itu 2 kali lipat atau mungkin lebih dibandingkan dengan TPA Bappenas. Jadi intinya yang matematika itu ya soal-soal numerik berkaitan dengan deret, lalu ada kecepatan yang bisa berpapasan di jam berapa yang seperti itu, lalu ada juga bangun ruang, ada juga ini untung rugi, perhitungan untung rugi seperti itu dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga itu terkait dengan soal logika. Nah, soal logika ini adalah terkait dengan sebagian, semua, tidak ada, negasi, seperti itu. Nah, untuk saranku sih kalian harus memahami basic-basicnya. Ini banyak YouTube yang membahas terkait dengan soal logika. Kalian bisa mempelajari basicnya di situ dan juga mungkin ada beberapa rumus, kalian harus hafalkan rumus-rumusnya itu. Nah, terus selain soal-soal semua sebagian itu tadi, ada juga
di bagian soal logika itu adalah soal yang jadi bacaan teks, misal posisi duduk melingkar, atau misal hmm, urutan berbaris, urutan uh, orang jualan bunga, ada bunga ini, bunga ini, bunga ini, kayak gitu. Jadi dipaparkan dalam teks, kalian harus bisa membayangkan di mana letak posisi dari yang dimaksud dalam teks tersebut. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan lanjutannya. Nah, setelah di tes TPA, kita lanjut ke tes bahasa Inggris. Nah, untuk tes bahasa Inggris ini, soalnya adalah mirip banget sama soal TOEFL yang ITP, itu persis banget, kecuali kalau yang ITP ada listening. Nah, kalau yang di SIMAK UI ini nggak ada listeningnya, jadi langsung structure and written expression dan juga reading. Ini persis banget sih, pokoknya kalian kalau bahasa Inggris, kalian tinggal cari aja soal-soal TOEFL, itu udah sama persis sekali. Nah, itu tadi terkait dengan teknis ujiannya ya. Sekarang aku mau sharing pengalaman belajar aku untuk bisa keterima di program magister fakultas di Universitas Indonesia. Jadi, for your information, aku ini adalah sebelumnya adalah seorang ibu rumah tangga. Aku pernah bekerja, tapi setelah itu aku vakum untuk mengurus rumah tangga, dan setelah itu aku kepikiran untuk bisa sekolah lagi. Nah, untuk sekolah lagi ini, aku menargetkan untuk bisa masuk UI, dan juga saat itu juga aku sedang berjuang untuk bisa mendapatkan beasiswa. Nah, jadi dalam satu waktu aku harus belajar untuk SIMAK UI, dan juga belajar untuk tes atau ujian dari scholarship itu yang aku targetkan juga. Nah, jadi intinya itu untuk belajar SIMAK UI ini adalah kalian nggak perlu dalam satu waktu itu belajar ngoyo gitu ya, belajar lama sekali, itu nggak perlu. Jadi kalau menurut aku, kalian bisa spare waktu barang 1 atau 2 jam sehari aja, tapi kalian harus konsisten, seenggaknya mungkin 2 minggu atau mungkin sebulan, itu lebih bagus lagi. Nah, kalian harus pintar-pintar cari waktu. Misal kalian sambil bekerja, kalian mungkin bisa menyempatkan untuk belajar di pagi hari atau malam hari. Ketika sudah selesai bekerja, itu akan lebih ini sih, belajarnya akan lebih masuk kalau menurut aku. Nah, kalau aku kemarin itu aku belajar di pagi hari. Jadi di saat suami dan juga anakku lagi pada tidur, aku udah bangun di jam 2 atau jam 3 pagi untuk belajar, ya kurang lebih sampai subuh, sampai jam 5. Setelah itu baru deh mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Nah, jadi aku percaya banget untuk yang SIMAK UI ini, kalian harus belajar, itu harus, kecuali kalian ada ini ya, gift, diberikan privilege dari Yang Maha Kuasa untuk bisa mengerjakan soal, atau mungkin memiliki kecerdasan di atas rata-rata yang tanpa belajar tapi masih ingat materi-materinya itu. Tapi kalau menurut aku sih, harus dipersiapkan banget untuk bisa belajar sedikit demi sedikit, tapi konsisten, seperti itu. Nah, untuk belajar SIMAK ini mulai dari mana sih? Ya, jadi kalian ini banyak ya di YouTube-YouTube yang udah membahas kisi-kisi atau soal-soal ujian SIMAK UI pasca sarjana ini. Nah, kalian bisa ya, apa ya, ibaratnya itu screening soal untuk mencoba beberapa tryout seperti itu secara menyeluruh. Jadi kalian bisa tahu, oh, tentang materi ini aku kurangnya di sini, tentang materi ini aku udah menguasai di sini. Nah, kalian harus bisa mengetahui di mana letak kurangnya kalian, dan itulah yang kalian kejar. Kalau menurut aku sih seperti itu. Dan sembari bisa sekilas juga untuk mempelajari apa yang udah kalian punya atau yang udah kalian kuasai, itu bisa sekilas-sekilas di review, tapi kalian harus harus memberikan waktu lebih untuk yang menjadi kekurangan kalian, seperti itu. Contohnya kayak aku kemarin itu adalah aku kurangnya itu di numerik. Nah, di numerik di matematika itu ya berarti di sekian banyak waktu itu aku mempelajari numerik itu proporsinya lebih gede dibandingkan dengan ujian-ujian yang lainnya. Seperti itu. Kalian juga bisa membuat jadwal, misal hari Senin belajar bahasa Inggris, hari Selasa belajar matematika, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tips belajar SIMAK UI pasca sarjana ala aku. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah untuk subtes bahasa Indonesia atau yang verbal. Nah, ini kalian bisa belajar baca cepat atau skimming, karena di situ ada paragraf. Ya, paragrafnya sebenarnya nggak begitu panjang sih, tapi karena ada keterbatasan waktu itu tadi, jadi kalian harus bisa membaca cepat dan juga menangkap apa maksud dari paragraf tersebut. Nah, terus yang kedua, kalian bisa belajar kata-kata sulit KBBI yang ada di YouTube. Nah, jadi untuk padanan kata itu kan kata-katanya itu kadang ada beberapa yang kita tuh nggak paham ya definisinya itu apa gitu. Nah, kalian bisa search aja di YouTube, itu banyak orang yang dia itu membagikan videonya 300 kata sulit KBBI kayak gitu. Nah, itu kalian bisa sambil nyetir, atau misal sambil berangkat kerja, atau sambil ngapain gitu, sambil dengerin kata-kata sulit itu. Jadi kalau aku dulu
setiap mau tidur kayak gitu aku dengerin YouTube kata-kata sulit. Nah jadi perlahan-lahan itu di alam bawah sadar kita itu bisa menambah vocabulary dari kata-kata sulit tersebut. Nah terus yang ketiga itu buat ringkasan. Nah ini buat ringkasan juga bisa untuk yang kata-kata sulit tadi. Jadi misal kalian membuat notes seperti itu terus dibaca sebelum tidur itu juga bisa, bikin audio rekaman sendiri juga bisa dari ringkasan tadi itu. Misal dari tryout yang udah kalian kerjakan itu kalian membuat ringkasan kata-kata sulit sendiri. Nah nanti setelah terkumpul sekian banyak kata-kata sulit tadi kalian bisa membuat rekaman sendiri. Jadi kalau mendengarkan dengan suara sendiri itu kan lebih ini ya, lebih masuk lagi kalau menurut aku. Dan dengan kalian membuat rekaman itu kalian kan juga sekaligus membaca kata sulit itu. Nah kalau menurut aku sih dengan membaca, mendengarkan, apalagi dengan suara kita sendiri itu bisa lebih masuk lagi untuk perbendaharaan katanya. Nah, terus tips yang kedua untuk yang di bagian matematika, ini adalah harus latihan soal berulang-ulang. Jadi misal kalian udah pernah mengerjakan soal itu, di jeda beberapa hari kerjakan soal itu lagi. Jadi supaya kalian itu hafal step-stepnya. Karena untuk soal numerik di SIMAK UI Pascasarjana ini tuh membutuhkan 2 kali tahapan kerja gitu. Jadi ini adalah termasuk soal HOTS ya, higher order thinking skill. Jadi dalam pengerjaannya itu dibutuhkan beberapa tahap kerja. Misal untuk PPA Bappenas itu hanya dengan satu cara kerja aja udah langsung ketemu hasilnya. Tapi untuk SIMAK UI ini nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian harus mencari jawaban sementara dulu, baru ketemu nanti untuk jawaban hasilnya. Nah, untuk hafal cara kerjanya itu kalian harus latihan soal berulang-ulang. Lalu juga harus konsisten terhadap waktu. Sebenarnya untuk soal SIMAK UI numerik ini adalah bisa dikerjakan semua sebenarnya. Cuman karena ada keterbatasan waktu itu, kalian harus pintar pilih-pilih mana soal yang akan kalian kerjakan dulu dan mana soal yang akan kalian skip. Nah, karena untuk TPA di SIMAK UI ini, untuk jawaban benar itu adalah +4 dan jawaban salah itu -1 dan jawaban yang nggak diisi itu adalah nilainya 0. Jadi mending tidak diisi daripada ngisi tapi jawabannya salah. Jadi kalian harus pintar-pintar milih soal mana yang kalian mau kerjakan dan mana yang enggak gitu. Juga perlu juga untuk ringkasan rumus, misalnya untuk yang persamaan kuadrat itu kan ada beberapa rumusnya ya. Terus untuk rumus-rumus bangun ruang seperti itu kalian bisa bisa mulai meringkas dan juga menghafalkan rumusnya. Nah, terus untuk yang ketiga soal logika, ini juga di YouTube itu ada orang-orang yang sharing terkait pembahasan logika ini. Kalian tentukan karena ini berdasarkan preferensi masing-masing untuk mempelajari basic logika atau semua sebagian ini pakai cara yang mana gitu. Karena ada yang menggunakan rumus, ada juga yang menggunakan seperti gambar-gambar kayak gitu. Nah, kalau aku sih prefer kemarin pakai yang rumus karena itu lebih gampang dipahami oleh aku. Jadi ringkasan rumus itu diperlukan. Nah, ini juga harus banyak berlatih soal supaya lebih familiar sama semua sebagian dan lain sebagainya. Apalagi yang untuk posisi duduk seperti itu tuh harus bisa cepat dalam menangkap maksud dari soal tersebut. Nah, yang keempat yaitu untuk persiapan bahasa Inggris. Ini udah sini persis banget sama TOEFL ITP. Kalian cari aja materinya di YouTube, itu banyak banget basic-basic TOEFL. Nah, untuk yang bahasa Inggris ini tidak ada penalti. Jadi kalau misal kalian mengisinya salah, itu tetap dinilai 0, tidak ada minus. Nah, jadi untuk bahasa Inggris udah cus kalian isi semuanya, mau itu ngarang, mau itu enggak, itu diisi semuanya karena tidak ada penalti soal itu tadi. Berbeda dengan yang TPA, kalian harus pilih soal. Jadi nggak semuanya kalian kerjakan karena nggak akan cukup waktunya. Kalau dulu aku seperti ini, misal soal bahasa Indonesia yang pertama, 30 detik aku stuck membaca soal itu, berarti itu aku nggak bisa mengerjakan soal itu. Jadi aku harus skip soal itu dan next ke soal berikutnya. Begitu juga untuk yang numerik, sekali baca aku nggak paham, dibaca lagi nggak paham, habis itu skip, next untuk selanjutnya. Jadi pilih aja yang kalian yakin bisa mengerjakan. Nah, untuk passing grade sendiri, ini nggak ada aturan atau nggak ada informasi resmi tentang passing grade di SIMAK UI ini berapa. Karena mungkin tergantung fakultasnya juga ya, dan juga banyak peminatnya itu. Bocoran dari dosenku saat ada acara welcoming mahasiswa S2 gitu. Jadi seenggaknya itu kalian harus 50% bisa menjawab. Jadi misal untuk subverbal seenggaknya 50% keisi. Misal dari 40 soal, seenggaknya 20 soal itu kalian yakin benar. Untuk matematika juga sama. Misal dari 30 soal, 15 soal kalian harus bisa yakin benar. Dan dari perkataan dosenku juga, itu katanya di tiap-tiap bagian, jadi antara verbal, matematika, logika, dan bahasa Inggris itu nilainya itu rata-rata gitu, stabil. Nggak ada yang jomplang salah satu. Misal di TPA kalian jeblok, tapi di bahasa Inggris kalian oke. Nah, walaupun memenuhi passing grade yang dipersyaratkan, yang kita nggak tahu passing grade-nya itu berapa, tapi tetap tidak terpilih karena
UI ini mencari kandidat yang rata-rata nilainya itu stabil. Jadi antara bahasa Indonesia, matematika, logika, bahasa Inggris itu bisa stabil seperti itu. Nah, atas dasar pengalamanku tadi itu, di mana aku itu kesusahan untuk mencari soal-soal latihan, lalu untuk persiapan aku mencari-cari di YouTube juga kok rasanya kurang banyak kayak soal-soalnya, dan berdasarkan pengalamanku juga dalam mengikuti ujian SIMAK UI Pascasarjana, jadi di sini aku akan menawarkan ke kalian-kalian semua salah satu cara latihan soal dari Panggil Ibu Bukan Bunda. Jadi di sini aku udah membuat bank soal, dan bank soalnya itu aku pilih-pilih soal yang emang mirip-mirip banget sama ujian SIMAK UI Pascasarjana kemarin. Nah, jadi di sini aku membuat bank soalnya itu berupa di Google Form. Jadi kalian bisa belajar di mana aja, nggak usah bawa kertas kemana-mana. Kalian tinggal buka laptop atau handphone kalian, kalian udah bisa belajar SIMAK UI dimanapun. Nah, nanti di situ tersedia bank soal, baik itu untuk bahasa Indonesia, matematika, TPA, dan beberapa ada juga bahasa Inggris. Nah, kalian bisa yang tertarik nanti dengerin aja, nanti akan aku jelaskan lebih lanjut terkait dengan bank soal yang aku buat ini. Nah, seperti yang udah aku jelaskan tadi, jadi bank soal yang aku buat ini adalah bentuknya Google Form atau online gitu. Nah, apa sih keuntungan yang akan kalian dapat? Itu yang pertama, karena ini online, kalian bisa mengaksesnya dimanapun. Jadi misal kalian lagi liburan tapi kok pengen latihan SIMAK UI, kalian bisa mengakses dimanapun asal ada internet dan juga ada gadget. Nah, terus juga kalian bisa belajar membaca dan menjawab soal via daring. Jadi kalau misal beberapa waktu nanti soal-soal SIMAK UI atau ujian SIMAK UI ini masih daring, nah kalian bisa latihan untuk membaca soal di laptop, menjawab soal via laptop, karena pastinya berbeda ya dengan yang tes berdasarkan atau yang ujian berdasarkan yang ada naskahnya gitu, yang ada hard soalnya gitu. Nah, kalian bisa belajar via Google Form ini. Nah, terus yang ketiga, keuntungannya itu adalah paperless. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet bawa kertas-kertas soal kemanapun. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah lembar soalnya bersih dan mulus, tidak ada coretan. Jadi sempat kemarin-kemarin itu aku diberitahu oleh teman, jadi ada juga dia itu mendapatkan apa namanya, bank soal juga, tapi bank soalnya itu udah penuh dengan coretan-coretan. Jadi kalau ya itu kembali ke preferensi masing-masing, tapi kalau aku itu nggak nyaman ya belajar soalnya itu udah ada coretan dari yang punya soal sebelumnya gitu. Jadi apa ya, banyak yang uh, dalam belajar itu udah ke spill duluan gitu sama jawaban-jawaban yang soal itu gitu. Nah, karena ini bentuknya Google Form, jadi kunci jawaban itu bisa langsung terakses. Jadi ketika kalian mensubmit jawaban kalian, itu akan nanti kalian bisa langsung melihat kunci jawabannya. Dan untuk bank soal ini, kalian bisa belajar atau bisa mengaksesnya itu berulang kali. Jadi misal kalian udah belajar di paket satu, kalian bisa mengulangnya paket satu lagi di kemudian hari. Jadi nggak ada tuh satu kali kesempatan, adanya berkali-kali kesempatan untuk bisa berlatih soal. Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, jadi benar-benar ini adalah bank soal yang cocok banget buat kalian-kalian semua yang bingung bentuk soal SIMAK UI itu kayak gimana sih. Nah, ini di bank soal ini kalian bisa mendapatkan sedikit gambaran terkait dengan SIMAK UI itu sendiri. Nah, dalam bank soal itu emang kalian cuma dapat soal dan kunci jawabannya doang? Ya, tentu aja enggak dong. Jadi, dalam bank soal yang ditawarkan oleh Panggil Ibu Bukan Bunda ini, akan ada soal latihan. Soal latihan ini ada berupa tryout, ada paket 1 dan juga ada paket 2. Jadi, benar-benar bank soal ya. Soalnya itu ada banyak di dalam di Google Form ini. Nah, terus yang kedua, kalian juga akan mendapatkan kunci jawaban. Ini seperti yang aku ceritakan tadi, ketika udah tersubmit, akan langsung dapat terakses. Nah, selain itu, kalian juga akan mendapatkan pembahasannya via Google Drive. Jadi nanti akan ada pembahasan-pembahasan soal, terutama untuk yang numerik, karena ini lagi-lagi berdasarkan pengalaman belajar aku, belajar tanpa ada pembahasan soal itu susah banget dipahami. Nah, jadi di sini juga Panggil Ibu Bukan Bunda hadir untuk dapat memberikan kalian suatu akses gitu ya terkait dengan soal-soal SIMAK UI dan juga pembahasannya. Selain itu, kalian juga ada beberapa materi pembelajaran. Ini hasil ringkasan dari belajar aku. Jadi misal ada beberapa rumus-rumus atau materi-materi basic gitu ya, yang nanti akan berguna dalam pengerjaan soal ujian. Dan juga di Google Form ini kalian bisa berlatih secara berulang. Jadi seperti yang udah aku jelaskan tadi, ini adalah berkali-kali kesempatan. Jadi nggak cuma satu kesempatan aja. Nah, sekarang
how to purchase, gimana sih cara belinya. Kalian bisa langsung masuk ke dalam link yang nanti akan aku sertakan di dalam deskripsi. Itu linknya nanti langsung mengarah ke dalam Shopee, jadi cuma ada di Shopee doang. Dan di Shopee ini nanti kalian bisa langsung check out, dan jangan lupa sebelum check out kalian harus wajib menyertakan alamat email kalian, karena nanti uh, setelah kalian check out, beberapa saat kemudian akan kami email terkait dengan alamat atau akses dari Google Form tadi itu atau Google Drive-nya sekalian. Nah, jadi kalian harus menyertakan alamat email kalian yang valid, dan untuk link yang kami kirimkan ke dalam email kalian ini tidak dapat disebarluaskan ya. Jadi misalkan kalian menyebarluaskan kepada teman-teman kalian tanpa izin dan juga uh, ini ya, tanpa pertanggungjawaban gitu, maka teman kalian dipastikan tidak dapat terakses, karena kami sudah membuat sistem bahwa hanya bisa satu email yang mengakses Google Form ini. Jadi dimohon pengertiannya. Kita bersama-sama ingin teman-teman semua bisa lulus SIMAK UI pasca sarjana sesuai dengan impian teman-teman semua. Jadi kalian harus bisa menggunakan uh, link Google Form ini juga dengan penuh tanggung jawab. Uh, Mungkin sekian bagi kalian yang penasaran sama bank soal yang kami tawarkan, kalian bisa langsung akses aja Shopee-nya dan juga bisa langsung check out. Oke, akhir kata, semangat belajarnya, selamat menempuh pembelajaran untuk nanti bisa berjuang di SIMAK UI pasca sarjana. Demikian, ingat, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, jadi biarkan dalam sehari itu belajar 1 hingga 2 jam saja, tapi asal konsisten, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.